Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya? Baik. Iya. Kalau saya bilang kabarnya baik, luar biasa ya. Oke. Gimana kabarnya? Luar biasa. Baiknya mana? Oh iya. Baik, luar biasa. Oke. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya menurut kita masing-masing. Semoga hari ini berjalan lancar. Berdoa menurut kita masing-masing, berdoa dimulai. Ya, selesai. Oke, sebelum kita mulai kita absen dulu ya. Absennya nggak ada ya? Ada, oke. Thank you. Absen saya ada di HP sebenarnya ya, jadi HP-nya nggak bisa. Oke, Aditya tuh. Hadir Pak. Oke, Ahmad Zafar. Masuk. Alexandria. Oke. Alicia. Oke. Alifa. Hadir. Oke, saya akan sebut ya. Ananda. Hadir. Andy. Hadir. Alia. Hadir. Asira. Hadir. Azara. Claudi. Dinda. Krista. Indi. Terus Intan. Ya. Meza Luna. Hadir. Wis. Muhammad Kirniko. Hadir. Oke. Muhammad Heriawan. Hadir. Oke. Mutia Nur Aisyah. Oke. Nadine. Ya. Najwa. Narendra. Oh iya, Narendra jauh ya. Laura. Hadir. Oke. Nur Widiansyah. Oktodio. Iya Pak. Siska. Queen Niza. Hadir. Rasya. Hadir. Selina. Hadir Pak. Celia. Mana Celia? Oh iya, Celia. Solihatun. Oke. Siva. Tiffany. Oke. Wahid. Rozaya. Sofia. Samia. Ya, oke. Sofian. Makasih. Ya. Oke, sebelum kita mulai, saya buka portofolionya Bang Bob yang Bapak sudah siapkan ya. Jadi kita hari ini akan masuk ke materi manfaat belajar sejarah ya. Jadi nanti kita akan membahas apa sih manfaatnya belajar sejarah bagi hidup kita di bumi ini ya. Dari bumi ini juga sih, terlalu kolosal banget ya. Maksudnya di kita saat ini lah ya. Oke, sebelum kita mulai kita ada speaking dulu ya. Oke. Saya nggak tahu yang mana saya mau pakai ya. Nanti kita lihat aja. Oke, kalau saya bilang halo, kalian jawab. Hai. Kalau saya bilang hai, kalian jawab. Oh ya. Halo. Hai. Ya. Kalau saya bilang halonya pakai gerakan tangan. Halo. Hai. Ya. Kalau saya bilang hai, halo. Gitu ya. Halo. Hai. Iya, benar. Oke, karena waktu kita langsung main yang ini aja ya, hitam hijau. Sekarang kalian coba saling berhadapan dengan teman sebangku kalian. Iya. Satu orang ada yang sendiri duduknya sendirian di belakang ada. Sini ya, siapa namanya? Rifki, ini duduk belakang sama ini. Siapa? Rasya, ya duduk bareng sini. Iya. Rasya duduk bareng. Iya.
Sekali nih ya. Oke, siap? Hi. 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 Hijau. Sekali lagi, latihan. Oke. Hi. Hi. Hitam. Oke, sekarang kita mulai ronde pertama. Ya. Ronde pertama. Hi. Hi. Hijau. Hitam. Sampai kena. Ya, oke, ronde terakhir. Hitam. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini paling awal tentunya menerap konsep dasar sejarah ya. Mari kita belajar diakronis sinkronis ya. Terus sudah belajar mengenai kronologi, periodisasi, lalu penelitian sejarah ya. Nah ini udah bagian subbab terakhir ya. Jadi manfaat sejarah ini subbab terakhir. Jadi tujuan belajar kita kedua, kalian dapat memahami pasti manfaat belajar sejarah ya. Terus nanti ada bagian prakteknya di sini memberikan contoh nyata dari manfaat belajar sejarah yang akan saya jelaskan ya. Jadi kayaknya udah tergambar tuh ya, kalian bakal ngapain ya setelah ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Tidak. No. Oke, model pembelajaran kita CLBK, bukan CLBK ya. CBL ya, collaborative learning. Oke. Jadi kalian nanti berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas dari saya. Takut. Ya. Takut. Oke. Jadi prosedur pembelajaran collaborative learning seperti ini ya. Ada kita menetapkan tujuan, mencari informasi, organisasi siswa dalam kelompok, kerja kolaboratif, presentasi, dan refleksi. Oke, sekarang ada pertanyaan efektif yang mau saya tanya ke ini, siapa namanya yang paling pojok? Naura ya. Kalau nggak ada pelajaran sejarah, misalkan nih, di dunia ini nggak ada pelajaran sejarah, ada yang hilang nggak dari kehidupan kita? Kamu nggak pernah belajar sejarah gitu, ada yang hilang nggak? Maksudnya nggak tahu kalau merdeka tahun 45 Indonesia pernah dijajah, terus Atlantis di Garut gitu misalkan ya. Tapi itu salah ya, itu bukan sejarah. Contohnya ya peristiwa 98 kamu nggak pernah tahu gitu, alias kamu nggak pernah belajar sejarah, nggak pernah ada pelajaran sejarah. Apa yang terjadi? Ada yang hilang nggak? Ada apa? Wawasan kita jadi kurang. Bagus tuh ya. Kenapa kurang? Karena kita jadi nggak tahu gitu kehidupan sebelum dari masa kini itu ada apa aja, ada peristiwa apa aja. Iya betul. Ya tepuk tangan buat Naura.
kita diberkahi yang namanya curiosity atau rasa penasaran. Itu sifat alami kita, rasa penasaran kita. Kepo, ya, pengen tahu, ya, pengen tahu. Pasti ada rasa ingin tahu dari diri kita. Dan itu yang menjadikan diri kita manusia dan bisa membuat kita maju sampai sekarang. Jadi tentunya kita melihat kita posisi saat ini ada di Indonesia, negara Indonesia. Kita penasaran negara Indonesia itu dulunya kayak gimana kan? Kok bisa sampai ke tahap ini? Kok bisa kita pakai demokrasi? Kok bisa kita benderanya merah putih? Kok bisa kita ada lambang Garuda ini? Ya, itu pasti ada di dalam diri kita dan itu alamiah dan memang kemajuan manusia saat ini ya dasarnya karena rasa penasaran. Coba kalau manusia nggak ada rasa penasaran, ya udah hidup begitu-begitu aja. Mungkin kita masih hidup di zaman purba, ya. Lahir, terus setelah dewasa berburu, terus istilahnya kalau hidup di zaman purba itu kawin, ya, punya anak, berburu, makan, tidur, meninggal. Udah hidup seperti itu aja dan nggak ada perkembangan, ya. Cuma ya begitu aja pokoknya seperti ya kayak makhluk seperti hewan kan seperti itu kan. Hewan kan nggak punya rasa penasaran kan. Kucing penasaran nggak soal jati diri dia? Enggak kan? Dia penasaran nggak mama bapaknya siapa gitu? Enggak kan? Kenapa dia bisa di sini gitu? Mereka nggak pernah bertanya gitu mengenai arti hidup mereka gitu. Ya nggak tahu sih, mungkin kalau bisa bahasa kucing mungkin mereka bisa bertanya ya, tapi saya rasa kucing belum bisa berkomunikasi secara abstrak. Jadi itulah tujuan kita di dunia ini, ya. Rasa penasaran itu yang membuat kita tetap hidup. Nah, jadi itulah pentingnya sejarah, ya. Sejarah itu memberikan jawaban atas rasa penasaran kita akan masa lalu, ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan terkait yang lalu jawabannya di sejarah, ya. Walaupun memang sejarah isinya materi-materi mengenai peristiwa-peristiwa besar, ya. Tapi peristiwa-peristiwa besar ini jadi semacam model berpikir bagi kita untuk mencari jati diri kita di masa lalu, ya. Oh, dulu kita pernah punya prestasi apa sih? Terus apa artinya bagi kita saat ini? Dulu pernah jago karate, gitu misalkan. Kenapa sekarang saya tidak mengembangkan itu? Gitu. Dulu saya ahli main game gitu. Kenapa saya tidak mengembangkan itu? Oh, dulu saya punya keahlian menggambar, melukis. Kenapa saya tidak mengembangkan itu? Jadi siapa diri kita tergambar dari masa lalu kita gitu. Oke, coba saya mau tanya satu lagi ya, satu lagi. Coba Giniko, mana Giniko? Ya, Giniko. Kalau nggak ada pelajaran sejarah apa yang hilang nggak? Ada yang hilang? Hilang. Apa tuh? Kayak misalnya kita nggak tahu masa lalu tuh gimana, nggak tahu peristiwa 98, kayak kita nggak bisa pengetahuan kita tuh nggak luas. Terus terutama di dunia juga kan, misalnya sejarah nggak ada, kita nggak bakal tahu budaya negara lain atau budaya kita sendiri. Betul. Tahunya sejarahnya. Ya, putar buat Giniko. Kalau kata Jangkit, marvelous. Ya. Jadi betul ya, kita nggak tahu kekayaan kita. Kayak kita sendiri, kita mungkin kita nggak ada yang tahu ya kalau ternyata kita keturunan Bill Gates gitu ya kan. Kita keturunan Elon Musk gitu, kita masih ada saudara sama Hitler gitu ya kan. Kita tahunya dari mana gitu. Atau mungkin kita dulu satu keluarga sama Soekarno, ya. Cara tahu kekayaan kita dari mana ya? Dari belajar sejarah. Nah, kemarin tuh ada yang unik ya. Sebelum COVID tuh ada lembaga yang meneliti DNA, ya. DNA dan orang-orang yang mau tahu dia asal usulnya dari mana bisa tuh ngecek di situ. Nah, waktu itu ada Ariel sama Najwa Shihab ngecek DNA mereka. Dan di situ baru ketahuan ternyata Najwa Shihab selain ada darah Arab juga ada darah, kalau nggak salah darah Tiongkok juga, ya. Ada darah Tiongkoknya juga. Nah, itu artinya apa? Artinya kita baru tahu itu kalau kita
lapangan Ikada. Tadi mau dibaca di situ, cuma takut keamanan terjadi pemberontakan atau peristiwa berdarah. Akhirnya dipindahkan ke rumahnya Soekarno. Nah ini yang kemarin katanya mau diulang lagi nih ya, demo kemarin. Demo 98 yang menduduki gedung DPR MPR. Jadi saya kadang suka miris kalau ada orang yang pengen mengulang lagi hal-hal yang sifatnya negatif ya. Sifatnya itu termasuk sejarah yang harusnya jangan diulang gitu lah. Sejarah kelam ya. Kerusuhan 98 itu termasuk peristiwa yang harusnya kita jangan ya glorifikasi dan kenang iya, tapi jangan terulang lagi lah. Ya. Kritis terhadap DPR MPR boleh, tapi tetap dengan cara-cara yang sesuai norma dan tidak pakai cara kekerasan, kerusuhan gitu. Kritik, saran ya penting karena demokrasi itu kan berjalan di atas dasar akal sehat ya kan. Kalau semuanya mau menang sendiri bisa runtuh ya kan. Nah, tapi kan di Dewan Perwakilan Rakyatnya nggak sesuai norma tuh Pak. Nah itu kita tetap bisa protes ya. Protesnya kemana? Bisa ke wakil-wakil kita ya, atau kita gugat ke Mahkamah Konstitusi ya. Undang-undang berkaitan dengan penetapan gaji DPR MPR. Jadi tetap dengan cara yang legal, jangan yang ilegal. Ilegal pakai cara kekerasan. Ya demo nggak apa-apa, demo juga termasuk sesuatu yang legal ya. Tapi tetap jangan sampai rusak. Nah, ada yang SMA juga ikut-ikutan ya. Nggak apa-apa. Anak SMA ikut-ikutan nggak apa-apa, tapi kalau bisa jangan ya. Jangan bawa-bawa baju sekolah juga sih. Jangan bawa seragam SMA. Ya, Rara, intinya jangan deh, jangan. Ya, saya tidak memperbolehkan, nggak saya membolehkan, saya salah saya. Jangan dibolehkan itu. Oke, terus yang ketiga, tsunami Aceh. Ya, jadi tsunami Aceh terjadi tahun 2004. Itu saya masih SD, ya. Dan ini peristiwa yang juga sangat menyedihkan ya, banyak korban jiwa. Ya. Dan kenapa korban jiwa banyak? Karena waktu itu juga kita jarang terjadi tsunami di Indonesia ya. Jadi pengetahuan kita soal bencana tsunami juga kurang. Dan memang jarang sih di daerah Samudra Hindia itu terjadi tsunami ya. Seringnya itu yang di Pasifik. Nah sekalinya terjadi korbannya luar biasa. Kenapa korbannya banyak? Ya kita tadi ya belum kenal pola tsunami. Nah tsunami itu terjadinya dia pertama-tama airnya surut ya. Airnya surut. Sehingga ikan-ikan tuh berserakan. Nah mungkin buat yang nggak tahu kayak kita nih, kalian kalau nggak ada pengetahuan bencana tsunami pasti kalian juga sama ya. Mungkin ngeliat ikan, wah ikan gitu. Ambil ikan ya kan. Tahu-tahu jur ya gede. Dan kalau tsunami itu ombaknya nggak kelihatan. Dari jauh tuh nggak kelihatan. Jadi tahu-tahu pas dekat udah gede aja gitu. Ada videonya yang menunjukkan bagaimana ombak tsunami itu bergerak. Dia nggak terlalu kelihatan. Jadi kayak pendek gitu. Tiba-tiba langsung jur gede sampai ke daratan. Iya, tapi besar. Apa goncangannya, tarikannya. Tiba-tiba nanti jadi besar lama-lama. Oke, kalau dari gambar tersebut ada pertanyaan, apa kita perlu mengingat peristiwa-peristiwa tadi? Apa jadinya kalau kita lupakan peristiwa-peristiwa tersebut? Ya. Mengapa kita perlu mengingat peristiwa-peristiwa tersebut? Apa manfaatnya? Ya, Prinsya? Agar peristiwa yang buruk itu tidak terjadi lagi. Iya, betul ya. Bukan buat Prinsya. Nah, ini kita biasanya bertepuk tangan ya. Karena betul ya, yang negatif-negatif itu jangan diulang ya. Manfaat kita belajar sejarah kita supaya tidak mengulang peristiwa-peristiwa yang sudah lalu yang bersifat negatif. Sedangkan kalau yang positif kita perlu ya jadi panduan kita lah ya, yang positif-positif ini. Kita punya keluarga kan? Punya ayah, ibu ya kan?
atau keluarga, intinya kita mungkin waktu kecil pernah diajak jalan sama mama, bapak, atau keluarga ya, pernah dibeliin hadiah gitu, mainan ya kan ya. Sebelah kiri kok siapa? Tasya pernah dibeliin mainan kan? Apa mainan apa dulu pernah diingat? Nerf ya, pistol air ya? Pistol itu Pak yang turunnya dari karet itu. Oh dari karet, iya Nerf. Jadi bisa. Jadi di Nerf ya, bukan di buff. Jadi Di Nerf. Nah, kita diberikan mainan, hadiah, diajak jalan, nah itu memori positif yang ketika kita sudah dewasa itu jadi pedoman kita ya kan, jadi pedoman hidup kita, jadi mercusuar. Oh, saya ingin membalas kebaikan keluarga saya. Oh, saya ingin membalas kebaikan ibu saya. Oh, saya ingin membalas kebaikan ayah saya. Nah, itu yang jadi pedoman kita hidup ya, karena kita pernah diberikan sesuatu, kita ingin memberikan balasan. Nah, itu jadi pedoman hidup ya. Sama seperti sejarah, mungkin negara kita pernah memberikan apa ke kita, tapi selalu memberikan sih. Kalian dari sini juga bentuk pemberian dari negara ya kan. Kalian sekolah di sekolah negeri itu bentuk pemberian dari negara juga. Nanti insya Allah ada MBG juga pemberian dari negara. Nah, itu mungkin jadi pedoman kita untuk gimana caranya untuk membawa bangsa kita menuju kemajuan ya. Memang bangsa kita itu ada kekurangan, maksudnya ada yang mungkin orang-orang yang ya membuat kita jadi pesimis, benci, tapi kita harus sadar bahwa bangsa Indonesia itu kan cuma 1-2 orang doang. Kita semua adalah satu bangsa. Pasti masih ada orang-orang baik di bangsa kita ya, yang harus kita, atau generasi-generasi depan dari bangsa kita yang harus kita bawa menuju kemajuan. Itu sih. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya. Halo. Hai. Halo. Oke, jadi sekarang coba hai halonya saya balik. Halo, hai. Kalau saya bilang hai, tetap jawabnya halo. Tapi halo gimana sih? Tadi begini ya. Nah, sekarang halonya begini ya. Nah, kalau saya jawab Hai. hai, halonya tapi ya begini. Kalau saya tanya halo, kalian jawab hai-nya begini ya. Paham? Coba ya. Hai. Halo. Iya, itu tangan buat dua. Biar korak dulu ya. Oke. Manfaat sejarah menurut Nugroho Noto Susanto itu sejarawan UI ya. UI ya. Jadi ada 4 ya kegunaan sejarah ya. Kegunaan rekreatif. Apa yang siapa yang di belakang? Namanya? Kacamata Febri. Hah? Yang belakang. Heri. Coba dibaca Heri. Yang Kegunaan belakang. apa ini? Yang mana, Pak? Oh, Iya ini. Nanda. Nanda ya Nanda. Sorry. Manfaat sejarah menurut Nugroho Noto Susanto. Iya. Kegunaan rekreatif, Hah? inspiratif, Hah? fungsi apa itu? Instruktif dan fungsi edukatif. Edukatif ya. Jadi ada 4: rekreatif, inspiratif, instruktif, edukatif. Oke, Bapak akan menjelaskan singkat-singkat aja ya. Oke, rekreatif. Rekreatif itu apa sih? Rekreasi. Biasanya terkait jalan-jalan lah ya. Jalan-jalan. Kalau jalan-jalan itu pasti terkait sama senang. Nah, belajar sejarah juga ada fungsi rekreatifnya. Artinya belajar sejarah memberikan rasa senang. Coba di sini angkat tangan yang belajar sejarah terus senang.
kebanggaan ya. Oke, pasti semuanya senang dan bangga karena dalam belajar sejarah tuh ada intrik konfliknya juga ya. Jadi mirip cerita-cerita di drama, cuma bedanya dalam sejarah dramanya ini beneran kejadian ya. Kita juga sering kan lihat drama sehari-hari ya, yang lagi rame tuh apa ya, kemarin Ridwan Kamil tuh kan, wah itu juga rame, drama juga ya kan. Terus drama yang lain yang kriminal, kemarin ada kepala kantor cabang yang diculik ya, terus tiba-tiba ditemukan di tengah sawah sudah kehilangan nyawa. Itu juga drama ya. Tapi peristiwa-peristiwa drama itu benar-benar terjadi sama seperti sejarah juga ya. Drama-drama dalam kehidupan terjadi juga dalam bahasan mata pelajaran sejarah. Jadi belajar sejarah memberikan kesempatan bagi kita untuk melihat masa lalu sehingga mampu memberikan rekreasi, hiburan dan mengurangi kejenuhan atau atas rutinitas kesehatan. Ada beberapa orang yang sebenarnya bukan kuliah sejarah, tapi senang baca buku sejarah ada, ya. Jadi ada orang yang udah bosan nih baca novel, akhirnya dia baca buku sejarah, ya. Jadi emang karya-karya sejarah, jangan karya sejarah yang cuma di buku pelajaran, ya. Buku pelajaran emang kan tugasnya edukasi, ya. Kalau kalian baca buku sejarah yang benar-benar pure buku sejarah, itu tulisannya menarik-menarik ya. Dan banyak intriknya juga dijelaskan di situ. Oke, nanti saya kirim ininya, PowerPoint-nya. Kita next ya, inspiratif. Inspiratif itu apa sih? Inspirasi. Berarti memberikan apa? Motivasi, ya, semangat, ya, pandangan. Jadi sejarah juga punya unsur inspirasinya, punya unsur inspiratifnya, ya. Dimana pengalaman tokoh-tokoh masa lalu, Soekarno, ya, yang beberapa kali dibuang, Muhammad Hatta ini termasuk orang yang luar biasa pada zamannya ya. Dia bukan dari kalangan bangsawan lah, karena dia dari wilayah Sumatera ya, dari kalangan pedagang yang punya pemikiran beda dengan anak-anak di zamannya. Kalau anak zamannya mungkin ya pengennya hidup nyaman aja ya. Kalau dia enggak, dia belajar bahasa Belanda ya, terus banyak baca buku, sampai akhirnya dia bisa kuliah ke Belanda sana. Bayangin pada masa itu mau belajar bahasa Belanda secara manual gitu, nggak ada internet ya. Kalau sekarang ada internet, ada aplikasi belajar bahasa, apa namanya? Duolingo ya, apa? Duolingo. Terus dia belajar bahasa, terus dia kuliah. Kalian juga bisa nggak? Bisa belajar bahasa. Teman saya ada yang S1-nya sejarah, tapi dia nggak mau jadi guru ya. Akhirnya dia ngambil S2 di Tiongkok, dapat beasiswa. Hah? Univnya ada lah, saya nggak tahu, lupa saya nama univnya. Universitas di Tiongkok lah, ya. Apa Shenzhen ya, Shenzhen biasanya Shopee tuh, Shenzhen. Kirim dari Shenzhen. Barang-barang dari Shopee ada dari Shenzhen. Nah, jadi kalian juga bisa ya, seperti tokoh-tokoh kayak Hatta, kayak Soekarno, asal rajin belajarnya apa? Nah, kalian udah gak hidup di era masa lalu ya, dimana apa-apa kayak harus diarahkan orang tua ya. Terus lagi di era masa kolonial ya. Masa kolonial tuh ketika lahir dari kalangan petani, ujung-ujungnya jadi petani juga. Dari kalangan nelayan, ujungnya jadi nelayan. Kalau sekarang enggak kan, kita tingkat mobilitasnya lebih dinamis. Asal kita mau belajar aja, kuncinya cuma satu, belajar aja. Mau belajar, usaha, ada beasiswa, ada
jalan, dan kita sudah sering dengar ya di berita-berita anak tukang becak jadi sarjana, anak tukang bubur naik haji, sering naik haji, ya. Anak ya tukang kayu jadi presiden juga ada ya. Jokowi kan dari pengusaha kayu jadi presiden, ya. Jadi kita hidup di daerah yang siapapun bisa jadi apapun sebenarnya. Tinggal gimana kita passionnya kemana gitu. Mungkin di antara kalian nanti ada yang passionnya jadi dokter ya, ada yang jadi ahli kimia, ada yang jadi ahli fashion, ahli AI mungkin ya. Nah, itu kalian coba cari tahu. Ya. Oke, terus fungsi instruktif. Jadi sejarah ini adalah punya fungsi memberikan pengetahuan dan pelajaran praktis soal masa depan. Kok bisa sih Pak sejarah mengajarkan masa depan? Bisa ya. Karena sejarah itu mengajarkan pola. Jadi peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi itu kan ada polanya. Nah, pola itu kalau kita pelajari, kita analisis, itu ciri-cirinya bisa terjadi di masa mendatang. Ya. Contohnya kayak kemarin tuh, ya, ada demonstrasi, ada segala macam. Polisi karena udah belajar sejarah nih ya. Oh kalau menghadapi demonstrasi nggak boleh kita pakai cara kekerasan. Kalau kita pakai kekerasan, dia pasti akan makin keras, akhirnya terjadi clash, terjadi kerusuhan. Nah itu udah dipelajari karena punya pengalaman di tahun 98, di mana polisi ketika menghadapi demonstrasi di Trisakti, menghadapinya dengan cara kekerasan, melakukan penembakan. Dan terjadi apa? Kerusuhan 98 itu dari situ kan dominonya terjadi tuh kan. Amarah besar muncul ya, wow di mana-mana gitu. Makanya polisi itu udah belajar dari sejarah, makanya dia ketika menghadapi masalah yang sama, dia pakai cara yang berbeda, ya yang lebih solutif. Makanya kemarin ya mereka sifatnya defensif aja gitu. Nah itu, jadi belajar sejarah bisa kita untuk masa depan ya. Saya agak komplain kalau suruh kasih contoh yang lain, sampai situ dulu aja. Tapi sampai sini paham ya? Paham ya. Karena sejarah memberikan pesan ya. Pesannya ini yang digunakan. Ya kalian kan sebagai bagian dari bangsa, jadi harus meneruskan pesan tersebut ke generasi mendatang. Yang terakhir, fungsi edukatif. Jadi fungsi edukatif adalah sejarah sebagai pendidikan ya, untuk membentuk pengetahuan, nilai, dan sikap. Jadi kalau belajar sejarah, apakah untuk menghafal aja? Enggak ya? Apakah sejarah hanya untuk menghafal tokoh-tokoh peristiwa? Enggak ya? Tapi untuk menanamkan, sebenarnya tujuan utama belajar sejarah adalah menanamkan sikap dan nilai. Karena yang tokoh-tokoh tadi yang ada di dalam sejarah, mereka itu sudah rata-rata sudah meninggalkan kita ya. Mereka udah meninggalkan kita, terus untuk apa gitu? Yang bisa kita ambil dari mereka-mereka yang berjasa di masa lalu ya, kita ambil nilai-nilainya, sikap-sikapnya ya, peran-peran mereka, apa aja yang mereka lakukan, keberanian mereka ya. Ya contoh kayak Soekarno tuh bisa aja dia menjadi orang yang hidup di zona nyaman. Dia kan seorang arsitek. Ya. Soekarno itu seorang arsitek. Dia bisa aja gabung ke perusahaan Belanda jadi arsitek hidup nyaman, dapat gaji gede. Tapi dia nggak melakukan itu. Dia lebih memilih habis lulus nggak pakai ilmunya untuk kerja, tapi untuk jadi seorang aktivis, menulis, mengkritik, membuat tulisan-tulisan yang berbahaya sampai akhirnya dia dipenjara ya 2 kali, dibuang ke luar Pulau Jawa. Ya, kalau dia bisa aja hidup nyaman, tapi dia tidak melakukan itu. Kan itu kan jadi semacam pelajaran bagi kita ya, bahwa oh ada orang yang bisa seberani itu. Gitu. Kenapa dia bisa seberani itu? Kenapa dia rela mati-matian berjuang untuk kemerdekaan Indonesia? Nah itu jadi pendidikan bagi kita.
Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke, jadi kalau ditulis ada 4 ya, kegunaan rekreatif, inspiratif, instruktif, edukatif. Ini penting ditulis dulu ya. Tulis dulu kegunaan yang ini. Oke, apa sudah selesai? Tulis? Belum, oke. Kenapa saya suruh tulis? Karena ada hubungannya dengan tugas kelompok setelah ini ya. Tugas kelompoknya nanti sederhana kok, nggak susah. Ya, istirahat dulu ya. Kalau gitu istirahat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita potong istirahat ya 15 menit. Sekarang kita lanjut lagi. Jadi tadi udah ada beberapa manfaat, ada rekreasi, instruksi, edukasi, sama inspirasi ya. Nah, tugas kalian pertama-tama kita buat kelompok dulu ya, 4 orang. Kelompoknya gampang aja. Dari sini kan 2 ini nih, satu kotak ini ya. 1 2 3 4 satu kelompok. 1 2 3 4 kelompok. 1 2 3 4. 1 2. Dulu ada cowoknya sini, cowoknya mana 2 di sini? Oke. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Ini yang 2 pindah dong, pindah. Ini saya sini. Pindah. Iya, pindah aja. Itu kasihan Pak sendiri sekaliannya. Pindah, pindah. Pak, jumpa. Ayo, sini. Cepetan. Dimati sama Iko Pak yang Sama Iko, pindah. Ini maju ke depan. Kamu gak ada ngomongnya. Siapa? Abdul. Alia. Alia. Ganti nama. Nah, tadi kan udah tahu ya guna-gunanya ya. Nah, sekarang kalian coba tulis contoh dari masing-masing kegunaan tersebut. Misalkan kegunaan rekreasi contohnya kayak gimana, kegunaan inspirasi contohnya kayak gimana, kegunaan edukasi contoh penerapan sejarahnya kayak gimana, contoh inspirasi contohnya kayak gimana. Jadi nanti diskusi 15 menit. Ya, nanti saya ulang. Nanti diskusi 15 menit. Lalu nanti ada presentasi, tapi presentasinya nggak perlu presentasi ya, nanti tulis satu-satu di sini. Nah, saya buat kolomnya, oke? Paham ada pertanyaan? Jadi masing-masing dari kegunaan tadi cari contoh nyatanya. Ya, contoh aslinya. Kalian bisa cari di buku atau boleh pakai internet deh ya, untuk mencari contoh-contoh nyata dari guna sejarah yang rekreasi, inspirasi, edukasi, sama inspiratif. Di buku tulis satu kelompok, buat catatan aja. Ya. Satu kelompok satu buku. Hah? Yang mana? Ya itu tadi cari contoh 4 kegunaan sejarah ya. Oke, waktunya 10 menit
Delapan. Lima. Enggak, lima aja. Lima. Kebanyakan nggak sih 3 aja? Ya, oke, udah diskusinya ya. Sekarang kita mulai maju satu-satu. Ditulis di sini. Rekreatif, juga rekreatif. Kelompok 2 siapa? Siap-siap. Kelompok 2 siapa siap-siap? Ayo maju siap-siap sini. Nulis. Oke, jadi tadi sudah diskusi kita tuliskan ya, gantian. Udah kalau dipanggil aja. Bapak. Bapak. Hah? Kelompok lo yang mana, Pak? Ini 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lakukan. Guna inspiratif ya. Ini. Mulai kelompok 3 siapa? Guna edukatif. Guna edukatif. Satu aja, satu aja. Satu contoh aja. Kelompok 4 guna instruktif. Ayo. Kurang ada ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Guna rekreatif. Contoh kedua. Ya. Kelompok 5, 6. Ini. Kelompok sini. Guna inspiratif. Iya. 7, kelompok 7 guna edukatif. Guna edukatif. Guna edukatif. Iya. Ini dulu. Oke, terakhir kelompok paling belakang pojok kiri. Ayo, guna instruktif. Dia gitu mainnya. Habis ini kita bahas dulu ya. Instruktif. Instruktif lewat sini. Ya, guna instruktif. Kalau ada waktu kita sesi 2, tapi nggak tahu ada waktu ya. Menit lagi. 50 kan? Sampai 60. Saya minta ini. Ini siapa? Pak Batu.
Banta. Itu tuh refleks. Berarti sini aja deh. Berarti kita iya mau digabung gitu. Ini mana? Permen ini kan? Rizka. Ya, oke. Kita tunggu Nanda. Ya, oke, tepuk tangan buat 10-2. Oke, kita lihat ya contoh-contohnya. Guna rekreatif. Berarti kegunaan yang sifatnya hiburan, happy, ya, bersenang-senang. Ini contoh pertama di sini. Halo. Ya, jangan dulu. Mengunjungi Candi Borobudur atau Prambanan sambil menikmati arsitektur bersejarah. Betul atau tidak? Oke, boleh nih ya. Jadi memang ketika kita berkunjung ke museum, ke candi, dan rata-rata kita kalau jalan-jalan pasti mengunjungi tempat-tempat yang memang menjadi simbol tapi sebenarnya tempat bersejarah. Kayak kalau kita ke Perancis, ya saya kemarin ke Perancis gitu, misalkan ya, di mimpi saya sih. Terus saya kalau ke Perancis atau kalian kalau Perancis kemana? Ke menara apa? Menara Eiffel. Ya, bukan menara Sutet, bukan pastinya. Walaupun Eiffel mirip-mirip menara Sutet, tapi bukan ke menara Sutet, ke menara Eiffel ya kan. Padahal Eiffel itu benda bersejarah ya, ada makna historisnya. Nah, tapi kita kunjungi, walaupun itu benda bersejarah. Dan ketika melihat Eiffel, kita foto, apa yang terjadi? Kita happy, kita senang ya. Ke Tiongkok, kita berkunjung ke tembok besar Cina. Itu benda bersejarah, tapi kita happy berkunjung ke sana. Karena ternyata ada bangunan sebesar ini yang bisa dibangun oleh masyarakat di masa lalu. Hah? 2000 tahun lebih dibangunnya. Iya, 2000 tahun lebih ya, zaman dinasti Qin. Ya, Qin Shi Huangdi ya, nama kaisarnya. Oke, kita lanjut ya guna rekreatif yang kedua. Permainan tradisional di banyak budaya. Oke, jadi ini apa siapa? Yang menulis ini? Permainan. Halo? Permainan tradisional di banyak budaya. Nah, ini benar sih, benar. Cuma contohnya apa contohnya? Permainan tradisional yang masa lalu. Kompimba ya. Atau yang kalau wujudnya benda apa? Gangsing ya, gangsing ya. Gangsing ya. Gasing zaman dulu tuh dia dari kayu, terus bawahnya dikasih penyeimbang, bisa logam atau kalau sekarang sih paku ya. Terus dipakai tali tambang ya, terus diputer gitu. Nah, gasing ini jadi inspirasi permainan modern di Jepang. Namanya apa yo? Beyblade ya. Beyblade. Ini inspirasi juga tuh. Nah, jadi ini permainan dari masa lalu yang masih dimainkan saat ini, jadi membawa kesenangan ya. Dan itu juga termasuk benda sejarah ya. Walaupun memang bikinnya di era sekarang, tapi kan konsepnya itu kan konsep dari masa lalu ya kan. Permainan yang lain egrang ya. Terus apa namanya? Yang pakai biji-bijian, coklat ya. Itu juga permainan masa lalu, konsep dari masa lalu yang masih menyenangkan. Bahkan sepak bola yang kita mainkan itu asalnya itu dari kebudayaan Tiongkok ya. Sedangkan yang bola basket
basketnya itu kalau orang Amerika Latin, sorry bukan orang Amerika suka Amerika asli itu bentuknya gini, nyamping. Ringnya itu nyamping, nggak begini, tapi nyamping begini. Dan itu mainnya nggak pakai tangan, tapi pakai kaki. Gimana caranya kita bisa masukin bola ke dalam ring itu. Ini jadi inspirasi buat permainan basket. Nah itu, jadi kita bisa sebenarnya ada kesempatan bagi kita untuk membuat sesuatu hal yang baru dari inspirasinya dari masa lalu ya, dari games masa lalu. Oke, ini udah betul ya. Cuma ini tinggal dikasih contohnya aja. Oke. Sampai sini ada pertanyaan mengenai guna rekreasi atau ada yang punya contoh yang lain? Ya banyak ya. Banyak. Kita lanjut ya, guna inspiratif. Yang pertama, mendengarkan lagu motivasi agar semangat belajar. Lagu apa dulu ini? Siapa yang nulis? Iya, lagu apa dulu? Lagu apa? Motivasi lagu. Maju tak gentar. Masuk hidup. Maju tak gentar. Lagu nasional. Lagu nasional ya. Jadi untuk memotivasi bisa. Jadi kalian sambil belajar sambil dengerin maju tak gentar. Ya betul ya. Iya betul. Nah, gerakan literasi sekolah ini siapa yang tulis? Arya. Siapa tadi? Ya, Ya, maksudnya gimana? itu Pak, ada yang gerakan literasi sekolah. Iya. Itu kan kayak program konteks sekarang ya. Iya. Kalau yang terkait Oh, konteks sejarah. Mungkin bisa nih kayak gini, gerakan literasi buku sejarah. Iya Pak, itu style Pak. Buku sejarah atau novel sejarah ya. Iya Pak, ada siapa yang tulis novel Pak? Novel sejarah juga banyak ya. Jadi novel yang latar belakangnya kejadian bersejarah atau masa lalu ya. Dan itu juga sering juga jadi kajian dalam film ya. Film juga suka ngangkat latar belakang sejarah. Misalnya kayak film Perang Dunia II ya, film tentang perang, tentang spionase di masa lalu, itu kan ada latar belakang sejarahnya. Oke, ada betul juga ya. Sampai sini ada pertanyaan yang inspiratif. Jadi inspiratif itu berarti memberikan kita pemaknaan ya. Berikan kita inspirasi. Kita lanjut ke edukatif. Yang pertama, membandingkan satu sejarah dari dua sudut pandang. Membandingkan satu sejarah dari dua sudut pandang. Ini siapa yang nulis? Maksudnya gimana? Membandingkan satu sejarah. Yang dari yang Bapak jelasin itu artinya jadi sejarah sebagai pendidikan untuk memajukan Perang Diponegoro dari sudut pandang Belanda, Iya, betul ya, betul. Ya, jadi guna edukatif itu dalam sejarah itu memberikan kita perspektif maksudnya ya. Jadi mengajarkan kita melihat perspektif sejarah, melihat satu atau sudut pandang sejarah, tidak hanya dari satu sisi ya. Memang karya sejarah yang bagus itu seringnya itu yang ditulis sama orang luar. Karena kalau orang luar itu tulisnya netral ya, dia nggak ada bias nasionalisme, nggak ada dia misalkan karena dia nulis sejarah Majapahit, akhirnya karya sejarahnya itu hal-hal positif terus tentang Majapahit, ya nggak ada. Kalau yang nulis orang di luar atau perspektif orang ketiga, pasti dia nulisnya netral. Kalau ada yang jelek disampaikan, yang bagus disampaikan. Oke, nomor 2, belajar dari penjajahan. Kesatuan. Ini siapa yang nulis? Ya, Asira. Maksudnya apa? Asira. itu kayak penjajahan kan menjajah negara kita
strategi perang Diponegoro dapat dipelajari untuk ilmu militer. Ya betul ya. Instruktif siapa yang nulis? Hah? Oh iya betul ya. Jadi perang Diponegoro ini jadi inspirasi untuk ini si siapa? Jenderal Sudirman. Ya. Karena Diponegoro ini pakai taktik perang gerilya ketika menghadapi pemerintah kolonial Belanda. Nah ini jadi inspirasi sama Jenderal Sudirman ketika dia pimpin perang. Waktu itu masih sakit, dia sambil ditandu ya kan. Lalu dia mimpin perang dan taktiknya sama perang gerilya. Jadi lagi bengong, atau ada yang nembak, jeder, hilang gitu. Terus lagi lengah, ada yang nembak, jeder, hilang. Lagi lengah, tiba-tiba ada serangan, terus tiba-tiba selesai, hilang gitu. Jadi menciptakan rasa teror ya, rasa ketakutan di kalangan musuh serangan gerilya tersebut ya. Jadi ini jadi inspirasi. Terus yang kedua, diplomasi Indonesia dalam konferensi Asia Afrika. Jadi rujukan diplomasi tenaga. Nah, yang betul juga ini ya. Jadi Indonesia pernah membuat suatu konferensi yang bersejarah bagi seluruh dunia, yaitu konferensi Asia Afrika ya, di Bandung. Kenapa bersejarah? Karena lewat konferensi Asia Afrika ini banyak negara-negara di Afrika dan Asia yang merdeka setelah konferensi ini. Jadi kayak memberikan suatu jalan bagi negara-negara yang masih dijajah untuk lepas dari penjajahan ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sudah. Oke, sekarang silakan dibuka bukunya. Kita akan menulis reflektif ya. Ditulis. Kita akan refleksi apa yang kita lakukan hari ini. Sekarang tulis nomor 1. Bentar Pak. Nanti kalian jawab di rumah ya. Iya. Nomor 1. Apa hal baru yang saya pelajari hari ini? Iya. Apa hal baru yang saya pelajari hari ini? Jadi seperti biasa ya, yang biasa kita lakukan ya, refleksi ini nanti kalian kerjakan di rumah. Nanti saya baca ya. Apa hal baru yang saya pelajari hari ini? Udah? Nomor 2. Jika bangsa ini tidak belajar dari sejarah, masuk jam ke-6. Apa dampaknya bagi generasi muda? Jika bangsa ini tidak belajar sejarah, apa dampaknya bagi generasi muda? Oke, yang ketiga, apa hubungan antara sejarah dengan identitas? Apa hubungan sejarah dengan identitas? Yang terakhir, bagaimana kamu menerapkan pelajaran sejarah dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kamu menerapkan pelajaran sejarah dalam kehidupan sehari-hari? Nanti ditulis di buku refleksi kalian. Nah, besok dikumpul ya di pertemuan selanjutnya. Bagaimana kamu bisa menerapkan pelajaran sejarah dalam kehidupan sehari-hari? Kan saya kirim identitas. Ya. Oke? Ya. Oke ya. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Nanti refleksinya ditulis di buku refleksi. Saya baca refleksi kalian. Oke. Sekarang kita berdoa dulu untuk pelajaran. Oke, berdoa menurut penyanyi masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Oke, sekian. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada ucapan. Semoga bermanfaat pelajaran hari ini.
Sampai jumpa. Assalamualaikum.